Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Udah 1000 tahun kita gak pernah nyanyi lagu ini. Mau sama-sama dengan pujian ini biar makin ingat. Saat ku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku, saat ku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Sekali lagi ya, saat ku dapat tugas. Saat ku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku, saat ku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Aku katakan aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Sekali lagi, aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, kamu pun pasti bisa, semua karena Yesus. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Yuk adik-adik, yuk kita mau sama-sama siapin hati kita. Karena Tuhan begitu baik sama kita, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau sama-sama akan pujian nih, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yuk adik-adik, yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku
adik-adik semua, di bulan ini kita udah banyak sekali belajar dan mendengar kisah kasih Tuhan yang luar biasa. Pertama, kita mendengar apa yang Yesus katakan tentang kasih, bahwa hal terpenting dalam hidup kita yang dapat kita lakukan yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian kita melihat juga nih bagaimana cara Tuhan membentuk dunia melalui kasih. Minggu lalu seperti yang kita bicarakan, ketika Adam dan Hawa berpaling dari Tuhan, mereka melanggar aturan kasih yang telah Allah berikan dan dosa masuk ke dalam dunia. Sehingga manusia tidak lagi memiliki hubungan yang sempurna dengan Tuhan atau dengan sesama manusia. Putra Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habel tidak pernah akur. Tetapi tetap saja keluarga mereka berjalan dengan semestinya dan bertumbuh juga. Orang-orang mulai memenuhi bumi, tetapi hampir tidak ada yang mengikuti aturan Tuhan. Orang-orang lebih mementingkan dirinya sendiri, egois terhadap satu sama lain. Namun, selama beberapa waktu, seorang pria dengan setia berjalan bersama Tuhan, yaitu Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah perahu yang besar yang disebut dengan Bahtera. Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa 2 ekor dari masing-masing binatang ke dalam perahu bersama dengan keluarganya agar mereka aman dari banjir yang akan datang. Kemudian hujan datang dan membasahi bumi selama 40 hari. Jadi ada banjir besar sekali. Akhirnya ketika air sudah mulai surut, Nuh dan keluarganya kembali ke tanah kering. Tuhan menetapkan pelangi di langit sebagai janjinya terhadap Nuh untuk tidak membanjiri bumi lagi. Keluarga Nuh semakin bertumbuh dan bertambah juga. Dan sekali lagi, orang-orang mulai memenuhi bumi. Namun hanya sedikit saja yang mematuhi perintah Tuhan. Kebanyakan dari mereka hanya ingin mengutamakan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan punya rencana lain nih. Untuk menunjukkan kasih-Nya terhadap semua orang yang ada di dunia ini, Tuhan memilih seorang pria yang bernama Abram untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Setelah Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, Abraham tinggal di tanah Haran bersama istrinya Sarai. Tuhan kemudian mengubah namanya menjadi Sarah. Allah kemudian memanggil Abram dan memberitahu dia di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hal ini sangat mengejutkan mereka karena mereka harus meninggalkan semua yang mereka miliki sebelumnya. Tetapi Tuhan gak cuma-cuma memberitahu Abraham dan menyuruh Abraham untuk pergi dari rumahnya tanpa memberikan berkat terhadap Abraham. Tuhan menjanjikan sesuatu terhadap Abraham, yaitu Tuhan memberitahunya di dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram dan istrinya pasti punya banyak pertanyaan nih. Mereka belum memiliki anak dan mereka sudah cukup tua. Pasti kalian bertanya, bagaimana keluarga mereka bisa menjadi bangsa yang besar? Padahal mereka aja gak mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Apa yang akan mereka lakukan di tanah yang baru? Dan bagaimana mereka bisa tinggal di sana? Tetapi Abram dan Sarai mempercayai Tuhan. Mereka mengemasi semua barang yang mereka mau bawa dan mereka memulai perjalanan mereka. Akhirnya Abram dan istrinya Sarai sampai di tanah Kanaan. Abram menjelajahi negeri itu dan menemukan sebuah pohon yang sangat besar di sana. Di sana Tuhan berbicara kepadanya lagi. Tuhan berkata di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7,
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Selama bertahun-tahun kemudian, Abram dan Sarai menetap di tanah yang baru. Mereka membuat beberapa pilihan yang bijaksana dan juga ada beberapa yang buruk. Namun Tuhan tetap memberkati mereka, tetapi Abram dan Sarai belum memiliki anak. Suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dari suatu penglihatan. Kemudian Tuhan membawa Abram keluar dan menunjukkan kepadanya langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Sangat amat banyak bintangnya. Tuhan berkata kepada Abram di dalam Kejadian 15 ayat 5, yaitu, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Nah, Tuhan mengingatkan Abram tentang janji yang menakjubkan, yaitu bahwa Tuhan akan memberkati dunia melalui keluarga Abram dan Sarai. Dan Abram mempercayai Tuhan dengan sangat amat. Di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan akhirnya memberi Abram dan Sarai seorang bayi laki-laki yang bernama Ishak. Itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menunjukkan kasih tidak hanya kepada keluarga mereka, tetapi kepada kita semua dan semua orang di dunia ini. Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang sangat besar terhadap hidup kita maupun hidup orang lain juga. Kasih Tuhan dimulai ketika Tuhan membuat dunia ini. Dan Tuhan pertama kali membuat manusia itu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Sayangnya banyak sekali orang-orang di dunia ini yang masih egois dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu sangat besar dan luas sekali. Sehingga Tuhan tetap mengasihi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Biar kakak yang pimpin. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini ya Bapa. Karena kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing, menonton video ini ya Bapa, sehingga kami dapat belajar banyak hal ya Tuhan. Tolong berkati kami, tolong berikan kami hikmat, bantu kami untuk mengerti tentang kasih setiamu ya Bapa. Bantu kami juga di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hari ini kami datang untuk berterima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang begitu luar biasa terus mengalir dalam hidup kami sehingga kami bisa berada di titik ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.